Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Anak Kecil yang Diculik Woi Gombel. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Asep. Asep adalah anak yang ceria dan selalu penuh dengan rasa ingin tahu. Setiap sore, setelah pulang sekolah, Asep selalu bermain di sekitar rumahnya, mengeksplorasi alam sekitarnya. Namun, orang tua Asep selalu memperingatkannya agar tidak terlalu jauh bermain di dekat hutan, karena di sana ada legenda tentang Woi Gombel, makhluk gaib yang suka menculik anak-anak yang bermain terlalu jauh dari rumah. Suatu sore, karena terlalu asik bermain, Asep lupa akan nasihat orang tuanya, dan tanpa disadari ia telah berjalan jauh ke dalam hutan. Saat matahari mulai terbenam, Asep merasa takut dan berusaha mencari jalan pulang. Tetapi ia tersesat di tengah kebingungan dan ketakutannya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik pepohonan. Suara itu terdengar seperti tawa seram seorang perempuan tua. Dari balik kegelapan, muncullah sosok wanita tua dengan rambut panjang yang kusut dan mata yang bersinar menyeramkan. Wanita itu adalah Woi Gombel. Ia mendekati Asep dengan perlahan sambil tertawa. Asep merasa tubuhnya membeku karena ketakutan. Woi Gombel pun berkata dengan suara yang lembut, namun mengerikan, "Nak, jangan takut. Aku akan menjagamu. Kamu tidak perlu pulang ke rumah." Orang tua Asep yang menyadari anak mereka hilang segera mengumpulkan warga desa untuk mencarinya. Mereka memasuki hutan dengan membawa obor dan memanggil-manggil nama Asep. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, mereka hampir putus asa. Namun, salah satu warga desa yang bijaksana mengingatkan mereka tentang legenda Woi Gombel dan menyarankan agar mereka mencari tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Dengan mengikuti petunjuk yang diberikan, mereka akhirnya menemukan gua tempat Woi Gombel bersembunyi. Warga desa dengan berani memasuki gua tersebut dan berhasil menemukan Asep dan anak-anak lainnya. Mereka melawan Woi Gombel dengan keberanian dan kebersamaan. Hingga akhirnya, Woi Gombel menyerang dan melarikan diri ke dalam kegelapan hutan. Asep dan anak-anak lainnya pun berhasil diselamatkan dan dibawa pulang ke desa. Orang tua Asep sangat bersyukur dan berterima kasih kepada warga desa yang telah membantu menyelamatkan anak-anak mereka sejak kejadian itu. Asep tidak pernah lagi bermain terlalu jauh dari rumah dan selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Setelah kejadian itu, Asep kembali menjalani hari-harinya dengan lebih berhati-hati. Ia mulai memahami betapa berharganya nasihat orang tua dan pentingnya keselamatan. Namun, meskipun peristiwa itu meninggalkan bekas yang mendalam, Asep tidak kehilangan rasa ingin tahunya. Dia tetap menyukai petualangan, tetapi sekarang dia selalu memastikan bahwa dia berada di tempat yang aman dan tidak sendirian. Sementara itu, desa tersebut menjadi lebih waspada dan kompak. Warga desa sepakat untuk saling menjaga dan memperhatikan anak-anak mereka dengan lebih baik. Mereka juga mulai mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga, sehingga anak-anak tidak merasa perlu pergi jauh untuk mencari petualangan. Namun, ada satu hal yang membuat Asep penasaran saat berada di gua Woi Gombel. Ia melihat ada banyak barang-barang kuno dan aneh yang sepertinya berasal dari zaman dahulu. Barang-barang tersebut tampak sangat menarik dan Asep ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Suatu hari, Asep memutuskan untuk bertanya kepada kakeknya, Pak Jaya, yang dikenal sebagai orang paling bijak di desa itu. Pak Jaya memiliki banyak cerita tentang masa lalu dan legenda-legenda yang ada di daerah tersebut. Asep pun menceritakan pengalamannya di gua Woi Gombel dan menanyakan tentang barang-barang aneh yang ia lihat. Pak Jaya mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Asep, barang-barang yang kamu lihat itu mungkin adalah peninggalan dari zaman dahulu kala, ketika desa ini masih dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan kecil. Ada cerita bahwa di dalam hutan ini terdapat harta karun yang disembunyikan oleh para raja untuk melindunginya dari para penjara." Asep terkejut dan semakin penasaran, apakah mungkin harta karun itu masih ada di dalam gua? Tanyanya. Pak Jaya tersenyum
Mungkin saja, nak. Tetapi ingat, harta karun yang paling berharga adalah keselamatan dan kebahagiaan kita. Jangan sampai rasa penasaranmu membuatmu lupa akan keselamatanmu sendiri. Asep mengangguk, mengerti akan nasihat kakeknya. Namun, rasa penasarannya tetap membara. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Tetapi kali ini dengan cara yang lebih bijaksana. Dia mengajak teman-temannya untuk membentuk kelompok penjelajah kecil dan bersama-sama mereka mendiskusikan rencana untuk mengeksplorasi gua tersebut dengan aman. Dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tua mereka, kelompok penjelajah kecil ini mulai mempersiapkan peralatan dan strategi. Mereka belajar tentang peta, kompas, dan cara bertahan hidup di alam. Mereka juga mengadakan latihan-latihan kecil untuk memastikan mereka siap menghadapi berbagai situasi. Akhirnya, tibalah hari yang dinanti. Dengan hati-hati dan penuh semangat, Asep dan teman-temannya memulai perjalanan mereka menuju Gua Woi Gombel. Mereka berjalan beriringan, saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain untuk tetap berhati-hati. Saat mereka sampai di gua, mereka masuk dengan perlahan di dalam gua. Mereka menemukan bahwa barang-barang aneh tersebut memang tampak seperti peninggalan masa lalu. Ada perhiasan, alat-alat kuno, dan bahkan beberapa dokumen yang sudah hampir hancur dimakan waktu. Namun, di tengah eksplorasi mereka, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Mereka segera menyadari bahwa ada bagian gua yang runtuh dan harus segera keluar. Dengan cepat dan tenang, mereka mengikuti jalur yang sudah mereka tandai sebelumnya dan berhasil keluar dengan selamat. Meskipun tidak menemukan harta karun yang besar, Asep dan teman-temannya merasa senang dan bangga karena berhasil menjalankan petualangan mereka dengan aman. Mereka belajar banyak hal tentang kerjasama, keberanian, dan pentingnya persiapan. Seiring berjalannya waktu, Asep dan teman-temannya sering dikenang sebagai para penjelajah muda yang berani. Pengalaman mereka di Gua Woi Gombel menjadi inspirasi bagi anak-anak lain di desa itu. Desa tersebut menjadi lebih erat dengan kegiatan komunitas yang rutin diadakan untuk memperkuat ikatan di antara para warganya. Namun, kisah petualangan di Gua Woi Gombel juga menarik perhatian para sejarawan dan arkeolog dari kota. Mereka mendengar cerita tentang peninggalan kuno yang ditemukan oleh Asep dan teman-temannya, dan mereka tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Suatu hari, sekelompok arkeolog datang ke desa dan meminta izin untuk menyelidiki gua tersebut. Dengan persetujuan warga desa dan bantuan dari Asep dan teman-temannya, mereka memulai ekspedisi ilmiah. Penemuan ini membuat desa menjadi terkenal. Banyak wisatawan dan peneliti datang untuk melihat langsung peninggalan bersejarah tersebut. Desa tersebut menjadi pusat perhatian dan mengalami perubahan yang signifikan dengan bantuan dari pemerintah dan para akademisi. Dibangunlah sebuah museum kecil di desa untuk menyimpan dan memamerkan artefak-artefak yang ditemukan. Museum ini tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pembelajaran bagi anak-anak di desa dan sekitarnya. Asep, yang sekarang sudah beranjak remaja, merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya bersama teman-temannya. Ia semakin bersemangat untuk belajar dan bercita-cita menjadi seorang arkeolog di masa depan. Ia sering membantu di museum dan memandu para pengunjung, menceritakan kisah petualangannya dan sejarah desanya dengan antusias. Suatu hari, ketika sedang mengatur artefak di museum, Asep menemukan sebuah peti kecil yang belum terbongkar. Peti itu tampak sangat tua dan terkunci rapat. Dengan izin dari kepala arkeolog, Asep mencoba membuka peti tersebut. Di dalamnya, dia menemukan sebuah peta kuno yang menggambarkan lokasi-lokasi tersembunyi di hutan sekitar desa. Peta itu menggambarkan jalan-jalan rahasia dan lokasi-lokasi yang belum pernah diketahui sebelumnya. Asep merasa sangat bersemangat dan segera mengajak teman-temannya untuk merencanakan petualangan baru. Mereka mempersiapkan diri dengan lebih matang, belajar dari pengalaman sebelumnya, dan memastikan semua perlengkapan keselamatan tersedia. Dengan peta kuno sebagai panduan, Asep dan teman-temannya memulai petualangan baru mereka. Mereka menjelajahi hutan, menemukan tempat-tempat yang luar biasa, dan mempelajari lebih banyak tentang sejarah desa mereka. Setiap temuan baru mereka bawa kembali ke desa dan ditambahkan ke museum, membuat desa mereka semakin kaya dengan sejarah dan pengetahuan. Asep tidak hanya tumbuh menjadi seorang yang pemberani dan bijaksana,
tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka terus diceritakan, menjadi legenda baru yang penuh semangat dan harapan. Desa itu kini dikenal tidak hanya karena legenda Woi Gombel, tetapi juga karena penemuan-penemuan bersejarah dan semangat petualangan anak-anaknya. Asep dan teman-temannya membuktikan bahwa dengan kerjasama, keberanian, dan rasa ingin tahu, mereka bisa mengubah masa depan desa mereka menjadi lebih baik dan penuh dengan pengetahuan yang berharga. Dengan semakin banyaknya penemuan dan peninggalan sejarah yang terungkap, desa kecil yang dulunya hanya dikenal karena legenda Woi Gombel, kini telah berubah menjadi pusat pengetahuan dan budaya yang dihargai. Kehidupan di desa itu mengalami transformasi yang luar biasa. Penduduk desa menjadi lebih makmur dan berpendidikan, berkat perhatian dari berbagai pihak dan peningkatan kunjungan wisatawan. Asep, yang tumbuh menjadi seorang arkeolog muda, selalu mengingat petualangan masa kecilnya yang membawa perubahan besar bagi desanya. Ia tetap tinggal di desa, mengabdikan diri untuk penelitian dan pendidikan bersama dengan teman-temannya. Ia mendirikan sekolah dan pusat pelatihan bagi anak-anak dan remaja, mengajarkan mereka tentang pentingnya sejarah, budaya, dan rasa ingin tahu. Setiap tahun, desa itu merayakan festival penemuan, memperingati hari ketika Asep dan teman-temannya pertama kali menemukan artefak di Gua Woi Gombel. Festival ini menarik pengunjung dari berbagai tempat dan menjadi ajang untuk berbagi cerita, penemuan baru, dan pengetahuan tentang sejarah. Asep, yang kini menjadi seorang tokoh yang dihormati, selalu memberikan pidato yang mengingatkan semua orang tentang pentingnya keberanian, kerjasama, dan rasa ingin tahu. Dan begitulah cerita tentang anak kecil yang ditulik oleh Woi Gombel berakhir dengan cara yang tidak terduga, membawa kebahagiaan, pengetahuan, dan perubahan positif bagi seluruh desa. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa dari kegelapan bisa muncul terang, dan dari ketakutan bisa tumbuh keberanian yang mengubah segalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.